Om Swastiastu. Om Awigunam Astu Namo Sidam. Om Anobadrah Kratawiyanto Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Yang terhormat para Dewan Juri Lomba Dharma Wacana Digital tahun 2021. Yang saya hormati para peserta lomba serta seluruh umat Hindu Sedharma yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja Angayu Bahagia ke hadapan Ida Sang Hyang Widiwasa. Karena atas berkat dan rahmat beliaulah kita selalu senantiasa diberikan kesehatan dalam situasi pandemi saat ini. Senang rasanya kita semua dapat bertemu dalam ajang Lomba Dharma Wacana walaupun diadakan secara online. Berdirinya saya di sini tidaklah bermaksud untuk menggurui, melainkan sedikit berbagi ilmu yang telah saya dapatkan. Bina sebagai sarana beriatnya, semoga Dharma Wacana kali ini dapat tersampaikan dengan baik dan diresapi sekaligus diimplementasikan oleh seluruh umat Hindu Sedharma, khususnya pada remaja-remaja umat Hindu sebagai penerus generasi. Para umat Hindu Sedharma yang berbahagia, adapun Dharma Wacana yang akan saya sampaikan yang lain berjudul Dana Punya. Hadirin mungkin ada yang bertanya, mengapa saya membawakan Dharma Wacana dengan judul seperti ini? Para umat Hindu Sedharma yang berbahagia, di kehidupan saat ini kita ketahui bahwa uang dan harta benda yang paling diutamakan. Hal tersebut menyebabkan banyak masyarakat mencari uang dengan jalan yang tidak dilandasi dengan aturan yang ada. Jika kita perhatikan di siaran radio, televisi, maupun surat kabar, banyak sekali masalah-masalah yang terjadi di kehidupan kita, seperti perampokan, pencurian, pemerkosaan, serta berita kasus suap dan korupsi yang disebut dengan money politik. Apakah itu yang disebut dengan dana punya? Tentu tidak. Para umat Hindu Sedharma yang berbahagia, kata dana punya dapat kita artikan sebagai persembahan yang dilandasi dengan pikiran yang suci. Selain itu, kata dana punya dapat juga kita artikan sebagai persembahan yang dilandasi dengan rasa tulus ikhlas. Maka dari itu, dana punya berarti persembahan yang dilandasi dengan pikiran dan rasa yang tulus ikhlas. Kemudian ada lagi pertanyaan, persembahan seperti apakah yang disebut dengan persembahan yang suci? Hal tersebut terdapat pada Pustaka Suci Bhagavad Gita ayat 17 sloka ke-20 yang berbunyi, Dartawiyam iti dan diate nopa karinam desa kalesa patres tadanam satuikal semerta, yang artinya persembahan yang dilandasi dengan rasa tulus ikhlas tanpa pamrih yang diberikan kepada orang yang pantas menerima disebut dengan satwika dan persembahan yang dilandasi dengan rasa pamrih yang menyebabkan sang penerima dana punya tersebut merasakan sakit hati disebut dengan rajasika dana. Kemudian berdana punya tidak sesuai dengan tujuan yang diberikan kepada orang yang tidak pantas menerima disebut dengan tamasika dana. Persembahan rajasika dan tamasika dana merupakan persembahan yang tidak baik. Hal tersebut
patut kita hindari. Para umat Hindu Sedharma yang berbahagia, di kehidupan bermasyarakat, dominan masyarakat berdana punya dalam bentuk uang. Namun ada juga dana punya dalam bentuk lainnya, seperti yang terdapat pada pustaka Slokantara yang berbunyi, Yan hanawang amawesko, kaniste danengaran, amaweh mas manik mole-mole, madiame danengaran, amaweh pawestrikanya ke ayu, utama danengaran, kang purusamayu dematoh jiwa, adi utama danengaran. Yang artinya, orang yang berdana punya dalam bentuk makanan disebut dengan dana punya kecil. Orang yang berdana punya dalam bentuk harta benda disebut dengan dana punya madya atau sedang. Berdana punya dalam bentuk memberikan anak perempuan kepada pihak laki-laki disebut dengan punya utama. Kemudian bertaruh nyawa dalam medan perang disebut dengan punya adi utama. Namun patut juga diperhatikan, apabila kita berdana punya dalam bentuk bertaruh nyawa di medan perang yang dilandasi dengan rajasika dan tamasika danam, maka bobotnya akan terbilang berjumlah. Para umat Hindu Sedharma yang berbahagia, dalam berdana punya patut juga diperhatikan dari kondisi sang pemberi. Menurut susastra Hindu, harta yang kita miliki tidak diwajibkan sepenuhnya kita punyakan. Sarasamuscaya Sloka 261, 262, 263 menyebutkan bahwa harta atau hasil guna kaya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu untuk keperluan dharma 30%, kama 30%, serta harta 40%. Harta yang diperoleh tidak boleh sepenuhnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan nafsu. Namun, tidak bijak juga apabila semua harta yang kita miliki, kita punyakan. Dharma adalah kebutuhan rohani. Menyisihkan harta yang kita miliki guna memenuhi kebutuhan rohani merupakan hal yang sangat bijak guna membawa manusia menuju ketenangan jiwa. Dana punya sebagai wujud dharma memiliki peranan penting dan wajib diimplementasikan oleh seluruh umat Hindu Sedharma menurut kemampuannya masing-masing. Adapun tujuan pokok dari dana punya adalah menumbuh kembangkan sikap mental yang tulus ikhlas pada diri seseorang guna menjalankan ajaran Vairagya, yaitu ketidakterikatan atau keikhlasan pada diri seseorang. Dana punya juga mengajarkan umat manusia untuk peduli dengan sesama. Hal tersebut terdapat pada ajaran Tatwamasi, yaitu memandang orang sama sebagai bagian dari diri sendiri. Seperti yang diamanatkan dalam kitab suci Weda, yaitu Vasudhaiva Kutumbakam. Semua makhluk adalah bersaudara. Para umat Hindu Sedharma yang berbahagia, ada pula sloka yang terdapat pada pustaka Manusmriti, sloka 228 yang berbunyi, Yatkin cita pida tauya, Yacite nansuyaya, Utpatsyate hitat pratau, Yatara yate sarwata. Yang artinya, walaupun sedikit berdana punya, apabila punya tersebut diberikan kepada orang yang pantas menerima dan dilandasi dengan rasa yang tulus ikhlas, maka punya tersebut dapat menebus di antara dosa yang kita punya. Para umat Hindu Sedharma yang berbahagia, adapun kesimpulan yang dapat saya sampaikan yang pertama,
Berdana punya yang baik patut dilandasi dengan pikiran dan rasa tulus ikhlas. Kemudian yang kedua, agar tidak percuma punya yang kita persembahkan, marilah kita berdana punya kepada orang yang pantas menerima. Kemudian yang ketiga, barang siapa yang memiliki kekayaan lebih, dipersilahkan berdana punya guna memenuhi kebutuhan lainnya. Demikian Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, saya mohon maaf. Akhir kata, saya tutup dengan ngaturan puja Parama Santi. Om Santi Santi Santi.